Teori basis data lanjut hari ke-11 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRB 210312-1015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskop OCA. Dalam teori kali ini, materi yang dibahas adalah basis data internet. Dengan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web. Yang kedua adalah memahami arsitektur pada database web. Yang ketiga adalah memahami XML. Dan yang keempat adalah memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Basis data internet. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Misal URL adalah http://www.eabis-its.edu/database/index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.eabis-its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain. Perintah diterjemahkan oleh web browser untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. World Wide Web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah SAPI atau Microsoft Internet Service API atau NSAPI atau kepanjangannya adalah Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga tidak efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur application server, yaitu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah yang pertama adalah mengendalikan thread untuk performansi. Kemudian sebagai tempat koneksi basis data. Kemudian sebagai integrasi antara sumber data yang heterogen. Kemudian adalah sebagai manajemen transaksi yang melibatkan beberapa sumber data. Dan yang terakhir adalah sebagai manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan yang pertama adalah Java Servlet, yaitu program Java yang dapat berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Yang kedua adalah Java Bean, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Yang ketiga adalah Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan gabungan
antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut document type declaration. Elemen yang terdapat pada XML meliputi yang pertama, blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan menggunakan XML. Kemudian tag mulai dan tag akhir. Kemudian harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk berkomentar, dan elemen yang terpenting adalah document type declaration atau DTS. Contoh script XML adalah sebagai berikut. Pada baris pertama terdapat tag XML version 1 standalone sama dengan yes. Dan seterusnya, di mana di dalamnya terdapat tag-tag lain yang antara lain adalah book list, book, author, title, publish, dan sebagainya. XML DTS. Sebuah document type declaration atau DTS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTS dan dokumen mengikuti aturan DTD. Contoh DTD adalah seperti berikut, di mana awalnya terdapat tag type book list, di mana dalam tag ini terdapat tag-tag lain yang antara lain adalah elemen yang di dalamnya terdapat statement book list, book, kemudian elemen book, author, title, publish, dan selanjutnya. Spesifikasi domain pada DTS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada skrip berikut. Dapat kita lihat pada skrip HTML dituliskan bahwasanya skripnya adalah img src sama dengan xysq.give, alt sama dengan x plus y pangkat 2. Sementara dalam MathML pendeklarasian skripnya adalah seperti berikut, di mana dapat kita lihat di MathML terdapat banyak tag-tag untuk setiap perintah yang di HTML hanya memerlukan sebuah simbol, tapi dalam HTML harus berupa tag. Misalnya tambah dalam HTML digunakan simbol plus, sementara pada MathML digunakan tag plus. Query data XML. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contohnya jelas sebagai berikut. Where book name last 1 book in www.booklist.com/books.xml construct result 1. Di sini query dalam XML di sini adalah query dalam penggalan query ini adalah statement where, yaitu intinya adalah di mana last name-nya adalah 1, bernilai variabel 1,
dan terdapat pada www.booklist.com/books.xml. Model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi-terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OM. OM memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama adalah berbentuk triple, yaitu terdiri dari label, tipe, dan nilai. Yang kedua adalah objek yang kompleks, dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OM dapat dilihat pada gambar berikut. Di mana yang paling atas adalah struktur paling atas adalah book, di mana dari book terdapat author, title publish, author, title format. Di mana dalam struktur-struktur di bawah struktur book terdapat struktur selanjutnya, yaitu pada author terdapat dua struktur, yaitu Milan Kundera dan sebagainya. Latihan soal. Soal pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari yang pertama HTML, yang kedua CGI, yang ketiga Java Servlet, yang keempat URL, yang kelima pemrosesan server side. HTML yaitu markup language sederhana yang digunakan untuk membuat dokumen atau halaman web. URL yaitu Universal Resource Locator, yang mana berfungsi untuk mengidentifikasi file HTML ataupun file lainnya yang disimpan pada direktori database, pada direktori atau database yang terdapat pada mesin tertentu. CGI yaitu kelompok protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirim suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan pada klien. Pemrosesan server side yaitu proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Java Servlet yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Soal kedua, apakah CGI itu? Lalu apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan kepada klien. Adapun kerugian menggunakan script CGI adalah membuka lubang keamanan di server dan biasanya program CGI sudah didebug. Sementara itu program CGI juga tidaklah efisien karena setiap halaman dari web browser adalah hasil dari proses CGI. Soal ketiga, apa perbedaan antara web server dan application server? Application server adalah perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server adalah satu hal yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang biasanya berbentuk dokumen HTML, namun tidak menutup kemungkinan berupa format-format yang lain seperti PHP maupun ASP. Soal keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Soal kelima, misal pada sebuah toko buku, pelanggan ingin mencari buku berdasarkan judul. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul. Jika hanya sekedar menginputkan judul, kita hanya memerlukan sebuah
form dan sebuah tombol untuk mengirimkan inputan dari form tersebut. Hasilnya dapat kita lihat pada gambar form pencarian buku seperti pada berikut ini. Begini adalah akhir dari teori yang ke-11. Terima kasih.